Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Dan kalau kita perhatikan dari rekonstruksi mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sampai hari ini pun Komnas HAM beserta Komnas Perempuan menyampaikan pemaparan datanya. Kok aku melihat trennya adalah cerita yang dibangun saat ini mengenai proses alibi lah atau juga alasan kenapa terjadi pembunuhan tersebut adalah mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua ke Putri Chandrawati di Magelang. Misalnya hari ini aku mendengarkan keterangan dari Komnas Perempuan, ada salah satu statement yang intinya mengatakan begini, bahwa Putri Chandrawati berkali-kali bilang malu dengan kejadian ini karena dia juga takut dengan berbagai persepsi dan stigma di masyarakat, apalagi dia adalah seorang istri pejabat begitu. Ini bagi aku hal yang seperti deja vu, seperti pernyataan dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati, Patra, yang juga mengatakan hal senada, dan kita tahu bahwa itu adalah bukan hal yang baru lagi. Kemudian kita juga lihat ada keterangan pada saat rekonstruksi kemarin, misalnya ini ada gambar ya, ada banyak sekali gambar yang dari Polri TV. Ini kan ada bagian di mana si Putri Chandrawati itu sedang tidur di sebuah bed, itu adalah lokasi di Magelang. Kemudian ada KM Kuat Ma'ruf itu sedang di bawah. Nah, menurut Ketua Komnas HAM Taufan Damanik yang juga menyaksikan rekonstruksi tersebut, ditanyalah sama wartawan, sama detik.com dan banyak media lainnya, sebenarnya apa sih konteksnya, kok ada adegan sepertinya kok terlalu dekat banget antara Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati. Putri Chandrawati sambil berbicara megang handphone di kasur, kemudian Kuat Ma'ruf di bawah duduk. Itu adalah versi mereka, tapi kenyataannya ya kita tidak tahu juga. Kalau seseorang itu sudah berbohong sekali, tidak menutup kemungkinan ada kebohongan-kebohongan lainnya yang belum terungkap. Tetapi let's say kita dengar dulu apa kata Taufan Damanik di sini. Dia mengatakan bahwa yang dikatakan saat itu dari Putri Chandrawati sambil main handphone, sambil tiduran, bilangnya begini, jangan ribut-ribut lah, selesaikan saja dengan baik-baik. Bagi aku ini cukup janggal teman-teman. Maksudnya gini, ini adalah konteksnya kalau aku lihat dari seluruh cerita yang dibangun mereka ini adalah mengenai dugaan pelecehan dari Brigadir Joshua ke Putri Chandrawati. Kok ada seseorang habis dilecehkan? Terlepas dia bilang tadi, ya menurut Komnas Perempuan dia malu dengan berbagai macam stigma di masyarakat, apalagi dia seorang istri pejabat, kok responnya malah jangan ribut-ribut lah, selesaikan saja dengan baik-baik. Selesaikan saja dengan baik-baik kok bisa ya? Maksudnya ada perempuan mau dilecehkan, misalnya mau digendong atau mau dibegitu-begitukan lah dengan kronologi yang menurut Pak Mahfud MD adalah menjijikan dan juga mengerikan karena berhubungan dengan orang dewasa seperti itu. Kok responnya jangan ribut-ribut lah, selesaikan saja dengan baik-baik. Kok ini bagi aku sendiri reaksinya bukan seperti orang yang dilecehkan ya, tapi lebih kayak orang yang ketahuan melakukan sesuatu hal yang aneh begitu. Ini juga sangat janggal teman-teman, dan kita ketahui juga berdasarkan keterangan yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber, ya memang menurut mereka bahwa Putri Chandrawati itu dia pulang ke Jakarta itu mendadak. Awalnya sih rencananya tidak sampai tanggal 8 itu ya, karena dia ngerasa nggak enak badan dan dia pengen segera ngelapor ke suaminya. Itulah yang terjadi. Bagi aku sih cukup janggal kalau memang beneran Putri Chandrawati itu dilecehkan di Magelang. Lantas apa dong? Kita melihat jejak digital, karena kan Brigadir Joshua sudah meninggal dunia, dia tidak bisa membela dirinya. Yang menjadi pertanyaan sangat besar bagi aku pribadi, kalau memang dia dilecehkan, kenapa dia harus berbohong gitu di laporan pertama? Di laporan pertama, kita tegaskan sekali lagi, Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, dan semua saksi yang sekarang sudah menjadi tersangka, mereka satu suara mengatakan adanya dugaan pelecehan yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, yang kalian juga sudah tahu ceritanya seperti apa. Semuanya satu suara, kompak begitu. Kalau itu memang benar pelecehan, kenapa kok harus bohong seperti itu? Apalagi dengan level seorang istri jenderal, kemudian juga ya Ferdy Sambo juga jenderal. Dia sangat tahu sekali lah, dia tidak akan mungkin kayak merusak, kayak nila setitik merusak susu sebelangga gitu. Kalau dia memang beneran dilecehkan, itu di Magelang, menurut aku nggak worth it berbohong untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan alasan pelecehan di Jakarta, padahal itu bohong lokasinya, itu nggak make sense sama sekali. Jadi jujur secara pribadi aku tidak yakin dengan alibi yang disampaikan dari Putri Chandrawati. Tetapi kalau kita lihat dari rekonstruksi, terus juga keterangan-keterangan yang disampaikan dari
dari Komnas HAM, apalagi juga Komnas Perempuan, memang cerita yang dibangun di sini dari para tersangka adalah tetap mengenai pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Joshua di Magelang. Kemudian ada juga bagian berikutnya lagi teman-teman. Misalnya dari gambar ini ya, ini adalah gambar di bagian rekonstruksi di mana Putri Chandrawati itu curhat ke Verdi Sambo di ruang tamu dan saat itu dia mengatakan bahwa dirinya dilecehkan di Magelang. Nah ini ruang tamu berarti masih di rumah pribadi mereka saat mereka itu tiba. Ini juga janggal teman-teman. Kenapa? Kalau memang terjadi sesuatu hal yang pelecehan tersebut dengan CCTV yang juga masih berhubungan, ternyata pada saat Komnas HAM memaparkan data-datanya, ternyata itu masih related CCTV-nya, itu kan juga nggak aneh banget. Maksudnya aneh gimana Anjas? Kalian lihat pada saat CCTV Putri Chandrawati masuk ke rumah pribadinya, ke rumah pribadi, bukan yang rumah dinas, kemudian dalam menit yang sama, nggak dalam waktu yang lama, si Brigadir Joshua juga menyusul dan seperti tidak terjadi apa-apa begitu. Dan dia pun bahasa tubuhnya dengan yang lainnya fine-fine aja, itu juga sangat janggal. Kemudian juga Komisioner Komnas HAM itu mengatakan adegan yang gambarkan PC cerita tentang hal yang menghancurkan harkat martabatnya FS di saat FS sedang menggunakan HT. Nah ini juga menggunakan HT menjadi salah satu hal yang cukup menjadi pertanyaan. Kalau di handphone kan ada rekaman voice, kita masih bisa dicek ya dengan provider, dengan berbagai macam terminologi lah, mengecek BTS seperti apa. Tetapi kalau di HT apakah ada rekamannya, decodernya, rekaman recordernya seperti itu? Please enlighten me tentang ini. Kalau memang itu tidak ada, agak sulit juga untuk mencari data-datanya karena kan HP dari saksi yang menjadi tersangka, Brigadir Joshua, orang-orang yang bekerja di situ, itu juga kan sudah diketahui dihapus, dihancurkan semua data-datanya, agak sulit kembali untuk dipulihkan. Tetapi kalau memang mau dipulihkan, buat data-data tertentu masih bisa sih menggunakan data-data BTS yang kita nggak usah terlalu detail lah buat membaca, mencari tahu bagaimana cara memulihkan data tersebut secara teknisnya, tetapi itu adalah hal yang mungkin. Umumnya adalah setelah 90 hari data-data tersebut akan hilang. Makanya ini masih bisa dicari kalau memang mau dicari beneran gitu ya. Terus dalam rekonstruksi di adegan ke-74 menunjukkan KM serahkan pisau dan HT ke ajudan FS di rumah Magelang. Ini adalah salah satu adegan yang dalam rekonstruksi kemarin kan mewakili 3 lokasi selain di kedua rumah pribadi dan juga rumah dinas Verdi Sambo di Jakarta Selatan, juga dari rumah pribadinya di Magelang. Ada adegan menyerahkan pisau dan HT ke ajudan FS di rumah Magelang. Ini bagi aku juga cukup aneh karena kita ketahui juga KM di rekonstruksi itu sempat mengacungkan pisau ya. Kita melihat ada gambaran pisau, dia juga mengancam awas kalau naik ke atas ke Brigadir Joshua. Itu maksudnya adalah, kalau aku tangkap dari sini konteksnya, naik ke atas itu adalah naik ke atas lantai 2 ya, di kamarnya Ibu PC. Apakah ini berhubungan dengan cerita yang dari majalah Tempo yang juga sudah melakukan investigasi bahwa KM, Kuat Ma'ruf itu sempat melihat Brigadir Joshua mengendap-endap mau masuk ke rumahnya, ke kamarnya Putri Chandrawati di Magelang, kemudian diketahui dan dibentak, "Woi, mau ngapain kamu, woi?" gitu kan ya. Dan kemudian tenang, "Oh, bisa saya jelaskan." Dan itu adalah kejadian sesaat setelah setelah Brigadir Joshua itu mau membopong Putri Chandrawati dan kemudian ditegur dan juga dimarahi oleh Kuat Ma'ruf. Yang menurut aku juga itu sangat janggal ya. Kenapa kok seseorang pria gitu, kita nggak usah ngomongin masalah posisinya seperti apa, seseorang pria melakukan dugaan pelecehan seperti itu tapi di rumah si korbannya yang ada pembantunya atau asisten rumah tangga, ada Kuat Ma'ruf, ada ajudan yang lain, ada juga anaknya di sana. Kok bisa melakukan hal seperti itu? Ya anaknya kan masih balita kalau aku tangkap di sini karena 1,5 tahun itu kan. Kemudian siapakah ajudan itu yang diberikan oleh KM-nya Kuat Ma'ruf, HT dan juga pisau tersebut? Apakah ini RR ataukah juga Baradae? Bagi aku juga Baradae itu kita harus mengapresiasi, dia sudah menjadi JC atau Justice Collaborator yang peranannya juga sangat penting dalam mengungkap kasus ini. Tetapi sepertinya apa yang disampaikan Baradae ini juga belum 100% secara utuh, masih ada bagian-bagian yang belum diungkapkan. Apalagi ada statement juga yang mengatakan bahwa di rumah dinas
rumah dinas atau rumah pribadi aku tangkapnya, tetapi yang pasti itu adalah di Jakarta. Pada saat mereka setelah sampai ke rumah dinas atau rumah pribadi, Ferdy Sambo itu memanggil Baradae, kemudian diinterview, ditanya benar nggak apakah terjadinya sebenarnya seperti apa sih pelecehan yang diklaim dari mereka itu, dan kemudian Baradae menceritakan. Nah, bagian itu aja menurut aku sangat janggal. Karena apa? Pada saat Baradae dipanggil dengan Ferdy Sambo, jika cerita ini benar, artinya kan Baradae juga sudah tahulah pasti akan terjadi sesuatu hal yang akan membahayakan bagi Brigadir Joshua. Itu bagi aku juga cukup janggal. Apalagi pada saat FS, Ferdy Sambo, itu pada saat melakukan adegan rekonstruksi penembakan, kan dia mengatakan kata-kata, "Kamu tega sekali sama saya. Kamu kurang ajar sekali sama saya." Kata-kata ini dari mana, Anjas? Kita dapatkan dari video animasi yang dirilis dari Humas Polri, dan ada kata-kata, "Kamu tega sekali sama saya. Kamu kurang ajar sekali sama saya." Ini bagian yang sangat menjadi pertanyaan. Apa sih yang membuat seorang Brigadir Joshua kok tega sama Ferdy Sambo, dan juga kurang ajar sekali sama Ferdy Sambo? Kalau menurut cerita yang dibangun ini adalah mengenai dugaan pelecehan tersebut. Tetapi jujur yang sangat memberatkan logika berpikirku adalah tentang, ya masa sih dilakukan pelecehan di tempat yang rumah korban, ada banyak penjaganya, apalagi itu atasannya. Kalau pelecehan itu mungkin terjadi kalau seandainya kita hanya mengunjungi suatu tempat cuma sekali doang, kemudian kita nyolek gadis atau melakukan hal-hal sesuatu, kan tidak akan mungkin ketahuan. Nah, tapi kalau ini ya logika aja, nggak mungkin deh kalau seandainya itu terjadi. Makanya ya kita akan coba lihat proses pembuktiannya seperti apa, karena bagian ini sepertinya mereka sudah kekeh ya. Si Putri Chandrawati sepertinya adalah perannya dari awal sampai sekarang konsisten adalah sebagai korban pelecehan seksual. Walaupun banyak masyarakat yang tidak percaya, dan dia pun berkali-kali itu menegaskan, mengatakan juga ke Komnas Perempuan bahwa dia sebenarnya nggak mau dan juga takut melaporkan ini karena dengan stigma-stigma tersebut. Bagi aku sangat janggal sekali, teman-teman. Apalagi tim kuasa hukum Brigadir Joshua juga mengatakan ada beberapa percakapan di hari yang dia klaim terjadi pelecehan tersebut, itu pun Putri Chandrawati kirim pesan ke adiknya Brigadir J, Reza, mengirimkan foto lagi menyetrika, mengajaknya untuk ke Magelang juga bercanda. Itu adalah sebuah reaksi yang sangat janggal dilakukan oleh seseorang yang baru saja dilecehkan oleh seseorang. Jadi bagi aku, please enlighten me, bagaimana mungkin mereka bisa tetap kekeh dengan cerita ini, karena bagi aku ini hal yang sangat janggal sekali. Tapi kalau menurut kalian itu beneran, Anjas, ceritanya? Ya kalian boleh tuliskan alasannya apa, karena ini adalah forum diskusi kita. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kelar semuanya, bye-bye.